Karena cinta. Ngerti? Ada dua hal saudara harus perhatikan. Yang satu adalah pengabdian. Yang satu adalah cinta. Allah berfirman kepada Adam. Allah menghendaki Adam dan Hawa mengabdi kepada Dia. Taat, setia. Tapi ternyata setan tahu bahwa Adam cinta kepada Hawa itu jalan yang paling mudah untuk menjatuhkan manusia. Sebab Adam mengenal Allah secara pribadi, pengabdiannya luar biasa. Jadi susah untuk dijatuhkan. Melalui cinta gampang dijatuhkan. Makanya sampai sekarang ini, saudara, hamba Tuhan pun jatuh karena pengabdian atau karena cinta. Makanya saudara, waktu saya dipanggil Tuhan, Tuhan berkata, ada 3 perkara dan semua manusia harus mengalami dan punya kelemahan. Harta, tahta, dan wanita. Kalau wanitanya, harta, tahta, dan pria. Cinta itu luar biasa, saudara. Bisa mematikan, tapi bisa juga menghidupkan. Firman Tuhan sekalipun, ini bisa mematikan, bisa menghidupkan. Maka dari itu saudara harus sadar. Bahwa Allah menghendaki pengabdian, harus disertai dengan kasih. Karena tanpa kasih, pengabdianmu akan rapuh. Kenapa? Karena kasih itu pengorbanan, saudara. Tapi cinta itu menuntut. Maka dari itu, saudara, lihat akibat ketidaktaatan daripada Adam dan Hawa. Apa yang terjadi? Hawa harus menanggung derita kutuk. Alkitab berkata kepada perempuan ini, ayat 15, Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu, namun engkau akan birahi kepada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu. Perhatiin saudara. Tuhan tidak mengatakan, aku akan mengadakan percideraan kamu dengan Adam. Enggak tahu. Perempuan. Karena kejatuhan manusia melalui perempuan, maka perempuan yang harus bertanggung jawab. Saudara tahu? Padahal perempuan Hawa ini, dia di bawah Adam. Tapi dia harus bertanggung jawab. Jadi, ngerti? Bahwa setiap orang yang berbuat dosa, langsung bertanggung jawab sendiri-sendiri. Lah, perempuan tidak bilang gini, aku kan tidak salah. Tidak bisa, saudara. Saudara harus bertanggung jawab. Makanya saudara itu harus pintar. Seandainya pada waktu Adam Hawa itu dicobai sama setan itu, dia pintar bahwa dia adalah di bawah perintah daripada suaminya. Dia segala sesuatu harusnya apa? Ngomong dong. Nanti dulu saya tak tanya suamiku. Nah, yang iblis bakal kalah enggak? Kalah. Tapi dia enggak memutusi. Lah ini. Makanya rumah tangga sampai sekarang saudara. Rumah tangga itu baik atau tidak. Sebetulnya kuncinya di tempat siapa? Kuncinya di tempat siapa? Perempuan. Saudara. Loh, kenapa saya katakan perempuan? Kenapa saya tidak katakan istri? Sekarang rumah tangga ini, suami istri. Kok suaminya ini bisa kecantol orang lain ini? Yang nyantol ini laki lain atau perempuan? Perempuan lain. Jadi belum tentu istrinya, tapi perempuan ini.
Yang jadi gara-gara itu di mana-mana itu perempuan. Sebab kalau tidak ada perempuan, dunia ini sepi. Loh, coba modelnya pakaian laki-laki kan sama semua. Tapi perempuan lain-lain. Oh, ada yang panjang, ada yang pendek, ada yang kesempitan, ada yang lengkar. Lah ya dah. Karena itu memang Tuhan sudah makanya saudara itu jadi orang perempuan tuh ngucap syukur. Jangan bilang gini, aku rugi jadi perempuan. Oh, untung jadi perempuan. Karena apa? Ternyata kuncinya di tempat kamu. Laki-laki itu sebetulnya apa? Bodoh. Cuma karena orang bodoh diangkat jadi kepala. Itu laki-laki. Tapi sebetulnya bodoh, saudara. Kalau tidak ada bodoh, tidak dikasih penolong. Perempuan penolong toh? Jadi pinter mana? Pinter perempuan. Kalau kamu tidak lebih pinter, tidak dijadikan penolong. Makanya perempuan itu sadar, itu lebih pinter dari laki-laki. Tapi ingat, kamu itu di bawah laki. Jangan bilang aku lebih pintar. Oh, kamu gitu ketok kowe kepalamu. Nggak boleh. Makanya Tuhan tuh luar biasa. Yang laki itu bodoh ditaruh kepala. Yang perempuan pintar ditaruh di bawah leher. Gitu. Jadi jangan dibalik. Saudara, itu hidup kekristenan luar biasa. Sampai saya bilang, oh Tuhan sebetulnya tuh. Iya, Tuhan bilang. Supaya apa? Supaya kepala ini laki-laki itu sadar bahwa dia membutuhkan penolong. Penolong itu sadar bahwa dia ada di bawah perintah laki-laki. Kenapa sih Tuhan mau bikin gitu? Supaya mereka berharap kepadaku. Karena aku yang menetapkan segala-galanya. Luar biasa. Maka dari itu saudara. Lalu Tuhan berkata, kalau engkau dari permulaan iblis ini menjatuhkan perempuan itu, maka perempuan itu dapat kutuk. Mengandungnya sengsaranya banyak. Lalu makanya zaman sekarang, saudara, kutuk-kutuk ini tidak bisa dilepaskan tanpa melalui Yesus. Tidak bisa, saudara. Karena apa? Karena ini kutuk ini, firman ini harus terjadi. Tetapi ini bisa dirubah, bisa diatasi kalau engkau melekat sama Yesus. Makanya sebetulnya orang perempuan zaman sekarang itu kalau mengandung, kalau melahirkan itu tidak menderita, saudara. Kalau menderita itu belum diputuskan. Karena dia tidak tahu caranya. Jadi kutuk itu tetap berjalan di dalam hidupnya. Sebetulnya Tuhan itu luar biasa sudah memberikan contoh dan bahwa di dalam Yesus ada kelepasan, ada kebebasan. Tapi saudara tidak boleh menggunakan kebebasan, kelepasan itu menurut kehendakmu. Karena kejatuhanmu sama lagi seperti Hawa. Maka pada waktu saudara dan saya percaya Yesus, Roh Kudus diberikan, dia tinggal di dalam saudara dan saya, memimpin saudara dan saya di dalam seluruh kebenaran. Nah, ini saudara harus sadarin. Bahwa Roh Kudus ada di dalam diri kamu ini memimpin kamu. Saudara tidak akan dapat mengerti firman dan mengalami tanpa Roh Kudus. Saya, saudara, mengalami kemenangan demi kemenangan. Beberapa kali saya itu mau dijebak loh, saudara, sama setan. Tapi dapat lolos hanya karena Roh Kudus. Bukan karena saya ngerti. Tidak mungkin. Kita kan paling tidak bisa ngerti, saudara. Apa yang Tuhan ngomong tidak ngerti. Ini barusan mengalami. Hari ini, malam ini, saya tuh semalam suntuh. Tidak tidur. Tidak tidur, saudara. Pulang dari sini jam 10. Jam berapa ya?
9:30 pergi makan. Sudah ditunggu di Karawaci, rumah sakit Karawaci. Pak Samuel ada di ICU. Waktu saya makan, Tuhan ngomong sama saya. Beritahukan kepada istrinya, relakan, karena suaminya aku mau bawa pulang. Waduh. Nah itu, saudara, kita tidak tahu. Padahal hari Rabu kita pelayanan di Cirebon, itu Pak Samuel dapat urapan. Saya yang suruh mentransfer dia. Pulangnya bersama dengan saya. Dia memang sama saya itu kayak bapak sama anak. Tapi padahal dia 60, saya 64. Umurnya dia 60, saya 64. Jadi akrab sekali sama saya. Segala suatu cerita. Nah, pulang terus di Bandung itu mau menghadiri pernikahan anaknya teman dia. Jadi sudah bawa jas, bawa segala macam, bajunya dasinya itu pilih sendiri semua. Dia tidak tahu kalau ternyata dia itu persiapan dipakai untuk mati. Tidak tahu, saudara. Nah, kita kerap kali tidak ngerti itu. Makanya saudara, kapan engkau dituai? Nggak tahu tak? Nggak tahu. Yang sebetulnya kamu yang tahu. Sudah mateng apa belum? Tek mateng, siap-siap. Nah, pada waktu itu dia hari Jumat, suami istri datang ke rumah saya. Saudara tahu apa? Tuhan bilang, bereskan. Wah, saya tegur istrinya. Saya bilang gini, kamu tahu kamu siapa? Kalau laki-lakinya saya ini anjing di hadapan Tuhan. Anjing laki, saya bilang. Ya, kamu tuh anjing perempuan. Jadi saya brengseknya sama-sama kamu. Persis sama. Kaget ya. Dari situ Tuhan menyatakan apa yang dilakukan. Dia bertobat. Cepat beres-beres sama suamimu. Jangan terlambat. Beres-beres sama suami. Tangis-tangisan. Jadi dua itu lutut nangis-nangisan. Pegangan nangis-nangisan. Minta ampun beres-beres. Saya tidak tahu saudara. Kalau Tuhan itu maksudnya supaya suaminya nanti 3 hari kemudian ini pulang dengan mulus, semua sudah beres, saudara. Hari Sabtu saya khotbah sore, saya dikasih tahu dia masuk rumah sakit, pembuluh darah utamanya pecah, masuk ICU. Saya datang sana, dan saya doa, saya sama dokternya bilang, wah ini keadaannya gawat. Saya bilang, kamu tenang. Lalu pada waktu saya berdoa, Tuhan ngomong sama saya, 2 hari. Kamu disuruh diem sama Tuhan 2 hari. Nanti setelah 2 hari, Tuhan memutuskan. Kamu tahu. Langsung, oh ya, diem. Caranya diem ya. Jangan mikir yang lain, hanya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau pasti punya rencana yang indah dalam hidupku. Saya bersyukur. Kalau yang kurang, beritahukan apa yang aku harus selesaikan. Nah. Besoknya saudara saya berangkat ke Jakarta pelayanan hari Minggu. Sore saya telepon, dia bilang apa? Seger, sehat lagi. Wah sudah gembira. Yang tamunya yang datang, waduh ngobrol dari kanan kiri. Loh suruh diem kok ngobrol. Ngobrol sama orang. Tuhan bilang, kamu kok diem ngomong sama Tuhan sendiri, tidak sama manusia. Tapi tidak bisa nolak saudara. Wah Pak Samuel itu temannya sadunia. Semua datang. Nah terus kemudian Senin pagi drop lagi, pecah lagi. Hanya bar sekali. Akhirnya dokter sana tidak bisa nangani, dia bilang tidak bisa, ada jalan lain.
dilarikan ke Jakarta. Naik helikopter dari Bandung. Khusus dinaikkan helikopter. Di sini ketemu sama saya, masuk ICU lagi. Saya bilang, kamu tenang. 2 hari. Terus saya khotbah di sini, pulang. Saya bilang, kamu tenang. Tinggal 2 hari, cuma hari Minggu sama Senin tok. Udah, sip. 2 hari. Nanti Tuhan menetapkan. Waktu pulang dari sini saya makan jam 10. Tuhan ngomong. Istrinya suruh merelakan. Wah, ngerti ya. Udah. Wah, pulang ini anak. Aduh, aku bilang, aduh. Tuhan kasihani. Itu paling baik. Ya wis. Saya datang sana, saya panggil istrinya sama anaknya, aku bilang, relakan suamimu. Nangis dia bilang, loh, terus pulang. Nangis. Kowe nangis mau siapa? Wong penuai sudah datang. Cepet. Ya dah, gandum tung dibawa. Tapi mau apa? Oh, dia yang punya hak. Aku bilang, udah serahin. Ya wis. Terus saya ngomong, ini masih ngobrol sama saya, saudara. Sadar 100%. Rela, nyerah. Mau diapa-apain urusannya Tuhan. Tinggal malam ini tok. Besok pagi ada keputusan. Saudara, apa yang saya dapat dari Tuhan? Saya sendiri pun tidak ngerti. Jadi jam 12 kurang 1/4 saya bilang, wes ya Sam, kamu ngucap syukur, karunia lidah, jangan mikir apa-apa, besok pagi saya datang lagi. Karena ada putusan Tuhan. Saudara tahu? Aku pulang sama Pak Agung ke hotel, baru sampai hotel jedot, belum tidur, jam 1 kurang 1/4. Sampai kamar, bel berdering. Ayusa, balik ke sini. Kenapa? Waduh, Pak Sam pulang. Pulang sudah. 1 jam saya sampai dia pulang sudah. Loh, aku bilang, loh Tuhan, kok pulang sekarang? Aku ngomong apa? Pagi. Lah mbok kira ini setelah jam 12 ini apa enggak pagi? Wah, kalah lagi aku. Lah dia ngerti kan aku udah pulang, dia tahu buat apa? Dari Karawaci sampai ke Marco Polo terus balik lagi. Wes gitu mobil pinjaman sudah pulang lagi. Lah enggak punya mobil. Lah aku tadi bilang sini, "Loh Tuhan, kok enggak ngomong?" Loh, aku sudah ngomong. Lah. Oh ya. Aku yang enggak ngerti. Pikirku pagi itu ya jam 6 ya toh, jam 7 aku ya gak ngerti tuh. Pagi, ya pagi, nanti esok pagi ya Pak. Ya esok pagi balik lagi. Sampai sana, loh Pak, kok mati? Loh, kok mati? Lah Tuhan bilang, aku bilang apa? Pagi. Lah jam 1 kurang 1/4 ya pagi toh. Aduh, aku kok gak ngomong sih Tuhan? Itu saudara tahu. Tuhan itu tidak banyak ngomong. Tuhan itu menuntut saudara ngerti dia. Bukan dia suruh ngerti kamu. Kalau Tuhan mau ngerti kamu gampang gak? Gampang. Kamu ngerti dia susah apa enggak? Susah. Itu yang saudara harus belajar. Makanya Tuhan berkata apa? Kenali aku. Segala kutuk, segala perkara yang menjerat saudara, saudara dan saya hanya bisa mengatasi kalau saudara dekat Tuhan. Siapa contohnya? Kita lihat. Kita lihat Kejadian pasal yang ke-5. Ayat yang ke-21 sampai dengan ayat yang ke-24. Setelah Henokh hidup 65 tahun, ia memperanakan Metusaleh, dan Henokh hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi setelah
ia memperanakan Metusalah, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Henoh mencapai umur 365 tahun, dan Henoh hidup bergaul dengan Allah. Lalu ia tidak ada lagi, sebab ia telah diangkat oleh Tuhan. Allah menjadikan manusia dengan kemuliaan. Kalau Henoh diangkat, lalu tinggal bersama dengan Allah, hidup dalam kemuliaan enggak? Dari diciptakan kemuliaan, masuk ke dalam kemuliaan. Itu rencananya Tuhan. Maka kalau saudara hari ini ada di tempat ini, saudara masuk di dalam proyeknya Tuhan. Maka dari itu saudara harus apa? Untuk mengatasi segala kutuk, segala perkara yang menimpa manusia ini dan saudara turunannya, itu hanya satu rahasianya. Bergaul dengan Tuhan, akrab dengan Tuhan. Saudara dan saya pasti mengatasi semua masalah. Ini saya alami, saudara. Bergaul akrab dengan Tuhan. Nah, lalu kamu mesti tanya toh, bagaimana Pak carane, ya toh? Nah, lalu pikiranmu, aku mau, tapi bayarin. Nah itu, saudara ndak usah tanya harus gini, terperinci, ndak. Yang saudara dan saya harus lakukan adalah langkah demi langkah. Saudara ndak bisa borong semua, cepat ndak bisa. Yang direndahkan, dia akan ditinggikan. Siapa yang ditinggikan, dia akan direndahkan. Saudara tahu, di situ saudara akan lihat, saudara sudah mampu tidak direndahkan di hadapan manusia dan Tuhan. Kita harus belajar banyak. Kamu akan mengenal Tuhanmu itu luar biasa. Makanya saya sekarang itu saudara, orang ngomong apa, mesem aja. Saya bilang, relax. Kenapa? Tidak apa-apa. Semua itu justru mendidik kita. Tahu karakter kita. Mengenal Tuhan luar biasa. Hidup untuk Kristus. Mati untung. Maka dari itu saudara, siapkan dirimu. Kita masuk di dalam perjamuan ini. Dan kita menyadari. Katakan. Setiap pribadi katakan, kalau engkau nanti menerima roti, saudara tahu bahwa ini lambangnya dagingnya Yesus yang sudah diberikan untuk engkau. Jadi kalau engkau nanti makan, kau harus perhatikan. Mari Tuhan, dagingmu masuk ke dalam tubuhku, menyatu dengan dagingku, kuasai dagingku. Supaya dagingku ditundukkan oleh daging Yesus. Kalau kamu makan anggur, darah menyatakan darah Yesus. Jiwa itu di dalam darah. Kamu ngomong. Sebabnya ini saya diajari Tuhan sendiri. Kamu ngomong. Karena Tuhan berkata apa? Dengan mulutmu kau dibenarkan. Kamu ngomong. Ngomongnya bagaimana? Mari Tuhan, kuasai jiwaku. Darahku oleh darahmu. Karena jiwaku ada di dalam darah, maka jiwaku pun engkau kuasai. Sehingga daging dan jiwaku itu tunduk kepada daging dan jiwamu. Kenapa saudara? Alkitab berkata, roh menurut, tapi daging tubuh lemah. Jiwa dan daging itu lemah luar biasa. Kalau saudara mengatakan, saudara akan mendapatkan kekuatan yang daripada Tuhan. Karena dengan Tuhan, engkau akan menghadapi segala perkara. Mari kita tundukkan kepala.